wabarakatuh. Saya Desti Anggraini dengan NIM 2154106 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2B. Baiklah, video kali ini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama itu tentang psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu tentang psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktek psikologi disebut sebagai psikolog. Yang kedua yaitu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih aktif. Yang ketiga yaitu psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu psikologis yang fokus memahami cara pengajaran dan pembelajaran pada suatu lingkungan pendidikan. Fungsi psikologi pendidikan. Adapun yang pertama yaitu untuk memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Yang kedua untuk memberi konseling kepada anak. Dan yang ketiga itu untuk memotivasi agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih mudah dipahami. Yang kelima itu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. Yang kedua itu dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan di kalangan siswa. Dan yang terakhir dapat memahami gejala yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu bakat dan intelijensi. Yang pertama arti bakat dan intelijensi. Bakat ialah kecerdasan khusus pada aspek tertentu yang ada dalam diri sendiri. Sedangkan intelijensi adalah kecerdasan khusus yang dimiliki oleh semua orang, namun berada di tingkatan yang berbeda-beda. Yang kedua itu fungsi bakat. Yang pertama ada supaya mengetahui potensi diri. Yang kedua untuk merencanakan masa depan. Dan yang ketiga untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya nomor 3 yaitu hubungan bakat dan intelijensi. Yaitu sama-sama berhubungan dengan kemampuan dengan cara yang berbeda. Dan yang keempat aspek-aspek bakat. Yang pertama ada verbal, yang kedua visual, yang ketiga urutan gambar, yang keempat spesial, yang kelima 3 dimensi, dan yang terakhir kosakata. Nah, yang terakhir adalah arti bakat dan minat serta contoh. Bakat ialah keahlian dan kemampuan yang dihasilkan dalam diri sendiri. Contoh berbicara di depan orang banyak. Sedangkan minat yaitu suatu proses yang mengarahkan individu kepada suatu yang diminati. Contoh mempelajari bahasa asing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari dua materi hari ini, yaitu yang pertama tentang psikologi pendidikan dan yang kedua tentang bakat dan intelijensi. Kalau ada salah, saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.